Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gondang, Bapak Dr. Andi Sugiono. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Gondang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif sebagai tugas aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4 bersama saya Diana Kussumanegati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Gondang. Tepuk tangan. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kalau kita masih semangat, tunjukkan semangatnya. Yeay! Baik, masih ingat yel-yel dari SMA kita? Masih. Baik, nanti jika saya menyerukan smargo, Bapak Ibu membalas dengan siap. Saya menyerukan lagi smargo yang kedua, Bapak Ibu menjawab hebat, hebat, terus bertepuk tangan. Siap Bapak Ibu? Siap. Smargo? Siap. Smargo? Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya akan memaparkan sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit tanaman. Supaya bibit tanaman itu tumbuh dengan baik, dengan maksimal, harus ada campur tangan dari Bapak petani. Siapakah Bapak petani itu? Bapak Ibu. Nah, supaya tanaman tersebut tumbuh dengan maksimal, harus ada campur tangan dari Bapak petani. Bapak petani akan mengkondisikan atau merawat tanah tersebut, merawat bibit tanaman tersebut, memberi pupuk, memberi air, membasmi hama atau jamur yang mengganggu tumbuhnya dari bibit tanaman tersebut. Nah, dari sini kita paham bahwa sekolah itu merupakan tempat untuk bercocok tanam. Kita sebagai Bapak Ibu guru juga mengusahakan lingkungan yang menyenangkan, menjaga, merawat, mendidik anak-anak supaya berkarakter kuat, supaya memiliki karakter yang bagus. Kita menjaga anak-anak dari hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Nah, dari itu, hal-hal yang seperti itu kita harus mengusahakan supaya lingkungan yang ada di sekolah kita itu menjadi lingkungan yang positif. Oke, Bapak Ibu. Dengan demikian karakter murid akan terbentuk, akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk caranya menumbuhkan karakter anak itu bagaimana?
Selain itu Bapak Ibu Diarahkan memberi contoh yang baik. Salah satu cara yang dilakukan guru untuk membantu tumbuh maksimal dari karakter anak tersebut yaitu dengan menumbuhkan atau membangun budaya positif yang berpihak kepada murid. Masih semangat Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada konsep inti budaya positif antara lain yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini nanti kita akan membahas satu persatu. Masih semangat? Masih. Baik, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Istilah lain yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar. Bapak Ibu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin ada yang berpendapat. Iya, Bulan, silakan. Pembelajaran yang memberikan kebebasan pada siswa dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa. Bagus. Mungkin ada yang lain? Iya, Bapak Ania. pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tepat sekali. Betul Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak yang memberikan kebebasan sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa. Sebenarnya ada tiga Bapak Ibu. Untuk aspek pembelajaran diferensiasi itu ada tiga: kesiapan belajar anak, minat belajar anak. Yang ketiga adalah profil belajar anak. Kemudian strateginya ada tiga juga Bapak Ibu. Strategi dari pembelajaran diferensiasi itu ada tiga, yaitu yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi program. Itu nanti kita di kesempatan lain kita juga akan belajar lagi seperti ini, gitu Bapak Ibu ya. Belajar lagi. Sebelum lanjut dari sini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Jenengan masih ingat pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Bagaimana jenengan Bapak Ibu? Iya, Ibu Tutut, monggo. Jadi berpusat pada guru karena guru yang memberikan materi ke siswa. Bagi menurut Ibu Tutut itu pembelajaran yang berpusat kepada gurunya, karena guru yang memberikan materi kepada siswanya. Betul sekali. Oke. Mungkin ada yang berpendapat lain? Iya, Bapak Yasin, monggo. Berpusat pada siswa karena siswa dapat dijadikan subjek pembelajaran itu sendiri. Oh iya, berarti kalau Bapak Yasin tadi bertolak belakang dengan Bu Tutut ya. Kalau Bu Tutut berpusat kepada guru, kalau Bapak Yasin berpusat kepada siswa. Mungkin ada yang lain? Samakah Bapak Ibu? Sama. Sama yang mana? Yang berpusat kepada guru atau yang berpusat kepada siswa? Pada siswa. Kepada siswa. Gini Bapak Ibu, Bu Tutut pun juga dulunya seperti itu. Atau mungkin sekarang sudah berubah Bapak yang Bu Tutut? Bisa jadi sesuai dengan kondisi ini. Ya, sesuai dengan perkembangannya. Sesuai dengan perkembangan yang ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih jawab pendapatnya. Sebenarnya pada idealnya untuk saat ini itu kita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Berarti kita sepakat tidak untuk melakukan pembelajaran berbasis atau berpusat kepada siswa. Sepakat. Baik. Dan karena
kepada siswa itu menunjukkan ini Bapak Ibu, pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak ya sesuai dengan kemampuan perkembangannya, kemudian pembelajaran yang berdasarkan kemampuan yang menunjukkan profil pelajar pada siswa. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini Bapak Ibu saya mau membutuhkan 2 orang untuk praktek di sini. Ceritanya gini, nanti salah satu mencatat sesuatu yang paling berharga, kemudian digenggam. Nah, yang satunya membujuk, merayu, menghardik supaya si A tadi yang menggenggam sesuatu di tangannya bisa membuka, bisa menunjukkan apa yang dia pegang. Ada yang bersedia menjadi perangkat, monggo. Oke, monggo pulang. Satu lagi monggo Bapak Angga. Nah, sekarang Ibu Wulan memikirkan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang di tangannya. Terserah deh. Nah, tugasnya Bapak Andika itu merayu Wulan supaya menunjukkan apa yang dibawanya. Misalnya gini, Wulan dengan bawa apa? Ya, boleh jenengan nanti apa? Awas mengancam boleh. Oh, kata terang boleh Wulan. Ya, monggo silakan sampai apa yang di genggaman yang paling berharga yang disembunyikan Wulan jenengan ketahui. Siap? Monggo. Sampai dia terbuka. Jenengan boleh merayu, boleh membujuk, menghardik, mengancam, silakan, boleh. Apa itu? Hasil. Nanti tak berikan nasi pecel. Oh, tidak seperti itu. Kalau gitu tak berikan itu apa? Nanti tak pakai di kantin. Oh, enggak mau. Saya Nanti di kantin. nanti kamu tak jotos sih. Kok gitu kamu? Itu apa? Kasih tahu saya. Ini ada sinyal. Gimana itu? Terserah Pak Andika. Andika mau mengeluarkan kemampuan Pak Andika untuk membuka genggamannya Wulan. Monggo. Usahakan jenengan memiliki raya maut boleh apa? Monggo. Mau diajak kemana gitu tidak apa-apa. Jenengan rayu mau diajak kemana? Mau ke Amerika kah? Aduh. Kok jauh sekali? Pokoknya jenengan harus bisa membuka itu. Gitu. Gimana Bapak Andika? Nanti saya kasih uang satu bulan 1 juta. Bapak masih kayak suami istri. Ya gimana? Tidak mau. Saya tetap berpegang teguh untuk tidak membuka ini. Nanti saya gerakan semua tugas-tugas Ibu Wulan. Tugas-tugas mencatat, mengoreksi soal-soal dari kemarin. Kalau itu sih saya sudah selesai ya Pak. Gimana ini? Kaliannya lebih mau tadi Pak Andika, coba. Nanti saya bantu mencari materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa selama 3 tahun. Duh, kan sudah ada di buku. Internet juga banyak Pak. Telepon. Kok bulan kita sekali? Alhamdulillah. Nggak mau Pak Cium. Cuma di bojoku kok. Gimana? Kalau menyerah saja. Ya, saya kelihatannya saya menyerah. Menyerah. Baik Pak Andika silakan. Mungkin Pak Yasin bisa menggantikannya. Monggo Pak Yasin.
jenengan bisa mengeluarkan penuh semangat jenengan, penuh nopo dengan jenengan kok kemampuan jenengan supaya bisa membuka dari hal yang berharga di dunia. Monggo. Nanti selama jam mengajar Bu Mulan, saya akan gantikan selama kurang lebih 3 tahun. Waduh. Tiga jenengan membandingkan bersama Pak Yasin bulan. Jadi saya akan jadi buta ya. Gimana ibu? Apa? Saya imajin. Lagi 3 tahun. 3 tahun ibu bapak. 3 tahun lumayan loh. Iya, saya mau jalan-jalan liburan. Emang nanti tak pernah. Bagaimana? Saya pikir-pikir dulu. 3 tahun bulan. Itu nanti lumayan. Dan nanti kalau kita ingin buka kepala sekolah gimana? Bila saja selama 3 tahun saya mengajar atau Bunda yang mengajar, tapi yang banyak saya yang mengajar. Nanti kalau ada sidak di mana Bu? Waduh, nah itu Gimana? Kalau jabatan Pak Yasin di mana? betul, mulai, ikut. Betul. Ayo Pak Yasin. Gerakan semua gerakan Pak Yasin. Bulan kan rumahnya jauh dari sekolah. Iya. Anda sebut. Selama perjalanan tidak usah membeli barang-barang saya sendiri. Oh. Selama bulan menjabat sebagai guru. Wow. Waduh, saya pensiunnya masih lama loh Pak. Siap Pak Yasin masih lama loh pensiunnya bulan ini. Siap tidak apa. Siap tidak apa-apa. Bagaimana bulan? Selama jenengan jadi guru, bensin ditanggung Pak Yasin. Ini pun. Bagaimana? Jangan kata kusutut. Kurang Pak Yasin. Kalau yang butuh itu jenengan nanti jenengan iya atau tidak. Kalau iya berarti jenengan harus membukakan. Tapi itu bagus sih. Menghemat pengeluaran. Nah, satu lagi nomor saya bodos Pak. Ya Allah. Lalu nih, bagaimana ya? Jadi saya mau. Oke, mau Pak Yasin ternyata apa butuh bulan yang ada di genggaman jenengan? Jenengan kasih tahu Pak Yasin. Kasihan. Siapa ya? Mungkin bisa dikasih tahu ke Bapak Ibu guru yang lain bulan apa yang ada di genggaman jenengan tadi? Ya, ini sesuatu yang sangat dari gaya hidup saya. Iya. Itu keluarga. Merayu bulan untuk membuka genggaman tangannya. Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, jenengan tadi tahu bulan dengan intinya tetap menggenggam tangannya. Pak Andika berusaha merayu, berusaha membujuknya. Ternyata Pak Andika tidak berhasil. Yang berhasil hanya Pak Yasin. Pak Yasin akhirnya bisa meluluhkan hati dari bulan untuk membuka. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu. Jadi tutup tribun. Nah, jadi kan setelah tadi ya, Bulan. itu bulan membuka karena ada keinginan. Karena ada keinginan. Setelah beribu-ribu kali terkena bujukan kalian mau. Iya, betul. Berarti ada keinginan dari bulan untuk membukanya. Itu ya, betul ya. Mungkin ada yang berpendapat lain. Jadi, monggo. Karena sesuai dengan kebutuhan yang dipilih. Sesuai dengan kebutuhan yang dipilih bulan. Bulan memilih untuk bensin selama jadi guru lumayan menghemat pengeluaran. Lumayan. Nah, nanti karena bulan membuka itu karena sesuai dengan keinginan betul yang dikatakan Bu Tutut dan Pak Beni tadi mengatakan kebutuhan
yang dipilih oleh bulan sehingga mau membuka Undangan. itu berarti termasuk ilusi guru mengontrol. Kita sebenarnya bisa memaksa, tapi kalau yang bersangkutan tidak mau, ya nggak mau membuka. Tapi kalau yang dibujuk tadi mau, keinginannya pengen buka, ya buka. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu artinya kalau hal seperti ini membujuk, merayu, seperti yang diharapkan Bapak Andika sama Pak Yasin tadi, itu ada salah satu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bermanfaat juga ternyata dengan yang bulan tadi oleh duit bensin. Nah, selama jadi lumayan. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan harga. Hal ini biasanya menggunakan nada-nada yang halus, menggunakan perkataan yang lembut tapi negatif. Contohnya tadi tak hentikan jam seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau kita pikir benar Bapak Ibu ya, kita kan orang tua, kita Bapak Ibu guru itu dianggap orang dewasa. Biasanya ngomong, menyuruh anak tersebut karena Bapak Ibu guru yang mutus, Bapak Ibu guru yang meminta, dengan terpaksa dia mau melaksanakan, walaupun dalam bentuknya dan sebenarnya tapi itu merupakan perlakuan yang memaksa yang tidak efektif untuk jangka panjang. Mesti teringat mau naik Bapak Ibu, mau naik. Ya. Kemudian ada hubungan permusuhan yang akan muncul. Jadi, teman Bapak Ibu mesti menghindar karena dia takut kalau disuruh-suruh. Oh Bapak Ibu kadang mau nyuruh kan yang mau naik. Oh boleh mesti, ya udah. Nah sudah. Coba deh, tidak tahu bahwa si anak tadi juga punya kepentingan yang lain. Jadi tidak mau tahu Pak Ibu itu. Mantap Ibu ya? Samping Ibu ya? Samping. Baik Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, nah sini Bapak Ibu, bagaimana teori kontrol ini harus mengubah paradigma kita dari paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Nah Bapak Ibu, masih ada Bapak Ibu, saya lupa. Belum sudah ada ini mengubah paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau sekarang untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol menang ya menang. Itu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Kalau saya mengatakan disiplin, kira-kira menurut panjenengan Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ya Pak Andika? Pembiasaan. Mungkin ada yang lain? Ibu Nur? Melalui untuk mendirikan diri.
melatih untuk mengendalikan diri. Mungkin ada yang lain? Betul. Nah, jadi menurut saya di situ itu adalah suatu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dibicarakan merupakan tanggung jawabnya sendiri. Iya, betul. Disiplin itu menuju ke kepatuhan, menuju ke aturan. Di sini, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yang bahasanya disiplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Jangan kalau lihat anak-anak di bawah ibu, kalau gak disiplin, jadi ini gak mematuhi aturan. Jadi anak-anak harus patuh dengan aturan. Dan sebenarnya disiplin itu belajar loh Bapak Ibu. Disiplin itu sebenarnya belajar, bukan kita harus menuntut anak. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, ini maksudnya motivasi diri atau motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri anak-anak. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan mempengaruhi apa adanya atau dengan kesadaran diri sendiri melakukan tanpa ada paksaan atau perintah dari orang lain. Itu tadi disebut apa Bapak Ibu? Motivasi intrinsik atau motivasi diri. Baik, tadi Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan pernyataan Johannes Gosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Nuraini, profil pelajar Pancasila ingat? Profil pelajar Pancasila Bu? Ya, apa saja? Monggo. Anak-anak disuruh menghafalkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sendiri kok enggak ingat ya? Ya, bisa dibantu. Ulang monggo. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, bisa disingkat menjadi makan roti manis. Nah, kalau bulan makan roti manis, saya mendengar dari Bapak Kepala Sekolah ada singkatan untuk profil pelajar Pancasila yaitu ABG KKM. Nah, A-nya itu agama yang berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B berakhlak, B berbineka global, G gotong royong. K yang pertama bernalar kritis, K yang kedua kreatif, M-nya mandiri. Boleh Bapak Ibu guru berapa berkali mengkoni anak-anak mengkoni murid apa profil pelajar Pancasila baik apa dewe. Nah, harus hafal Bapak Ibu. Jadi kalau yang ditanya, Bu, profil pelajar Pancasila apa? Jenengan yang bisa jawab, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi motivasi itu
bisa dikaitkan dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, yang di tengah itu apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Jenengan yang bertahan hidup apa ya Bapak Ibu? Makan. Terus, nomor lain? Nomor lain? Minum. Nah, bertahan hidup ini berkaitannya dengan kebutuhan fisik loh Bu. Fisik. Yang kedua, apa Bu? Kekuasaan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tadi saya mau menjelaskan bertahan hidup itu ada 2. Yang pertama itu yang berdasarkan kebutuhan fisiologi, yang kedua biologi. Sekarang jelasnya Bapak Ibu tulis jenah apa ini? Yang pertama kalau fisiologis itu kita butuh makan, rumah, pakaian, dan yang pokok. Kemudian kalau yang biologisnya ya wes bilang Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang itu kaitan dengan psikologi. Kalau kasih sayang yang kurang biasanya anak-anak pun akan mencari kasih sayang yang lain. Kemudian pemasangan itu keinginan untuk menjagui. Oh maaf pinter, aku loh pinter. Nah seperti itu. Nggak mengakui kelebihannya. Kemudian kesenangannya ini dalam artian kebutuhan yang bebas, kebebasan, kesenangan. Aku pengen ini bebas, bebas. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 2. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Biasanya, oh iya, aku nek gak bayar sepatu kok mesti aku dihukum. Seperti itu ya Bapak Ibu? Kalau saya tidak mengerjakan aku mesti dihukum baru bulan. Dipokok ngadeg. Nah, seperti itu. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Biasanya gini, aku boleh sinau tenanan, aku mau oleh gaji sing api, boleh tahunan aku oleh gaji per bulan. Nah, biasanya karena dia melakukan sesuatu dengan harapan ada imbalan. Kalau yang pertama tadi karena hendak dihukum. Yang baik itu motivasi internal Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia melakukan tanpa ada paksaan baik dari dalam maupun dari luar. Dia melakukan ya memang ya harus dilakukan dengan kesadarannya sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Lanjut nih Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Ya, gini. Ice breakingnya tidak sendiri. Nanti dulu dengarkan instruksi saya dulu. Jenengan saya ajak jalan-jalan ke pasar malam. Tahu Bapak Ibu pasar malam? Tahu. Kalau pasar siang, jenengan dapat apa? Sayur. Nah, kalau pasar malam mesti jenengan ada permainan, macam-macam makanan dan lain sebagainya. Nah, di pasar malam itu nanti jenengan melihat biang lala. Apa biang lala Pak Ibu? Yang berbesar, yang isinya keranjang. Nah, keranjangnya itu berputar atau berhenti Bapak Ibu? Berputarnya kemana?
ke kanan. Searah jarum jam. Nah, jenengan seakan-akan di depan jenengan ada biang lalap yang besar. Kemudian jenengan mengikuti dengan menunjuk arah putar biang lalap tersebut. Tapi jenengan juga harus fokus mendengarkan perintah saya. Apabila saya mengatakan biang lalap yang berjalan dengan lambat, jenengan lambat. Saya bilang lebih cepat, sangat cepat. Itu ya, oke? Ya, sekarang diri. Ya, siap. Jenengan di depan jenengan ada biang lala yang akan berputar searah dengan jarum jam. Berputar lebih pelan, lebih pelan. Agak cepat, lebih cepat, sangat cepat, lambat, cepat, lebih cepat, sangat cepat, pegang dagu. Dagunya mana? Ada yang pegang sini loh Bapak Ibu. Nanti belum? Kita ulangi lagi, sekali lagi. Kita melihat biang lala yang mau berjalan lebih cepat, sangat cepat, lebih lambat, sangat lambat, hampir berhenti, cepat, lebih cepat, sangat cepat, lebih lambat, pegang dahi. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jadi ada yang mengira dahi itu jadi sebelum pegang dagu, ternyata pegang dahi. Yang pegang dahi, ternyata pegang dagu. Itulah manusia. Ada yang lupa tempatnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa Bapak Ibu bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan. Biasanya hukuman itu sangat menyakitkan atau menjadi penderitaan. Kalau konsekuensi itu akibat, hasil, atau pengaruh dari suatu perbuatan. Akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Pernah Bapak Ibu menghukum? Pernah juga memberi konsekuensi? Kira-kira lebih baik yang mana, memberi hukuman atau memberikan konsekuensi? Takut Bapak Ibu kalau hukuman? Iya. Hukuman itu menyakitkan Bapak, kadang teringat yang sampai dia lulus nanti. Nah, di sini kita akan mencoba apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 10 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi dengan menyuruh anak membuat catatan 10 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya. Sekarang karena dia jenengan utus nulis mau tangane yo kesel. Mari ngono sambat, mari ngono polpane entek pisan. Itu sebagai hukuman menyakitkan bagi mereka yang melakukan hal seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Mari kita lihat. Hukuman. Murid diminta untuk
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya tadi itu tidak menggunakan selama seharian loh. Betul, hukuman Bapak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Konsekuensi atau hukuman? Nah, konsekuensi karena dalam pelajaran BCOK itu yang lain sudah lari, dengan anak yang mengikuti pelajaran itu terlambat, ya otomatis konsekuensinya dia disuruh lari juga. Jadi sini hukuman dan konsekuensi diterangkan sampun paham nggih. Kalau hukuman mesti menyakitkan, kalau konsekuensi nggih akibat yang mereka terima. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang ada restitusi. Ini dengan juga belum mendengarkan restitusi itu. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang yang baik. Itu sesuai dengan pernyataan dosen tahun 2004. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana dasarnya itu ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu mengubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Nah, dalam sini ada teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk pertanyaan atau yang bisa diucapkan ke anak-anak biasanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus belajar dari kesalahan kita sendiri. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukannya. Jadi kamu juga harus bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Itu salah satu pertanyaan yang menjadikan stabilitas identitas dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua yang dilakukan anak-anak itu ada alasannya, ada tujuannya. Kenapa kok mereka melakukan seperti ini? Kenapa mereka kok menambah? Itu ada alasannya. Itu pertanyaan yang bisa dikatakan, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Jadi pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai validasi tindakan yang salah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, seperti itu. Biasanya kalau jenengan nenek bocah dari jenengan tanya, ya kok, sesuai juga nih. Itu menjadi yang mana Pak Ibu? Menjadi anak-anak terkesan aku mesti ikut sini Nanti kalau jenengan menggunakan segitiga restitusi, mungkin anak-anak akan dengan sendirinya membagikan kesadaran sendirinya supaya
supaya tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Kita menggunakan segitiga dan besi. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau hukuman itu bisa menjadikan hal yang negatif bagi mereka, kalau konsekuensi itu netral sifatnya, kalau restitusi itu bisa menguatkan karakter sosial. Contohnya seperti ini. Untuk yang hukuman, sesuatu itu menyakitkan, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Kalau restitusi disuruh mencari pilihan. Bagaimana kamu kalau terlambat bisa mengobati? Nah, itu tidak nyaman untuk murid bagi hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi dalam waktu yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman menjadi korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah akan terjawab. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturan, hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Dan biasanya cuma kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini jelas perbedaannya. Kalau hukuman itu akan bersifat negatif, kemudian konsekuensi sifatnya netral, restitusi sifatnya positif. Nanti Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru yang debat ini mana? Teman. Semua teman. Ya, kalau teman biasanya kajian gayung. Soalnya dianggap seperti teman juga. Nah, agak plus sedikit. Nah, di sini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau suatu alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam hati. Kalau yang membuat merasa bersalah, pada posisi ini guru bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kebimbingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya penjual ibu, kalau kamu tidak melakukan, ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Kalau teman, guru di posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Kalau positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara murid dan guru, karena guru sebagai posisi teman. Tapi kalau yang negatif kadang dispen. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan luar untuk mempengaruhi seseorang. Sebagai pemantau berarti
dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi jangan ya yang harus yo ngawasi yo istilah tarik dulu kalau bukan anak ya. Untuk posisi manajer, di posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kira-kira Bapak Ibu yang hebat ini milih yang mana? Kita sebagai Bapak Ibu guru harus seperti apa? Betul Bapak Ibu, kita harus menjadi memposisikan kita sebagai manajer. Jadi kita tidak menghukum, tidak memberikan justice ke anak, tapi kita harus menelusuri dulu permasalahannya, kemudian beradu argumentasi solusinya bagaimana, biarkan si anak juga akan berpikir solusi yang baik bagi saya seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu lanjut. Nah di sini ada motivasi. Jika guru berbuat sebagai penghukum, menghadiri, menunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya kalau marah, kamu ini kalau guru berbuat sebagai membuat rasa bersalah, ya seperti yang saya katakan tadi, kamu jangan mengecewakan ibu toh, nanti saya dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Sebagai teman, biasanya bapak guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mulai dari pak ibu guru nek terlambat, ini ya. Ada seperti itu. Wadah. Saya nek bapak ibu. Kemudian jika guru berbuat memantau, misalnya menghitung, mengukur. Guru berbuat sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Biasanya seperti itu mengancam. Guru berkata sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu itu lelah sekali, ibu stres, jadi kamu jangan membuat masalah. Ibu berkata sebagai teman, ayolah demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu juga pernah membantu kalian. Ibu berkata sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa yang kamu langgar? Ibu guru berkata sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Hasilnya, kalau kita sebagai guru sebagai penghukum, hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong. Hasil membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangka, juga berbohong. Hasil dari sebagai teman, ketergantungan. Hasil dari pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Nek diawasi ya dia akan kembali seperti semula. Hasil manajer menguatkan pribadinya. Motivasi berkaitan dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Membuat masalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid melakukan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga para hakim. Murid berkata, jika dibuat rasa bersalah, maafkan saya ibu, bapak, saya tidak akan mengulangi lagi. Ternyata besoknya lagi mengulangi. Murid berkata, kalian sebagai teman, saya pikir bapak dan ibu, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata juga begitu. Dia juga akan menyalahkan orang lain. Murid berkata sebagai pemantau, berapa banyak nilai yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Untuk murid berkata sebagai manajer, yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, penghukum mengulangi kesalahan, membuat rasa bersalah,
mandiri. Teman tidak mandiri, tergantung. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi di sini kita lebih baik menjadi posisi yang manajer Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa menguatkan karakter dari siswa-siswi kita. Lanjut. Sekarang kita coba pertanyaan-pertanyaan ini kira-kira masuk yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Saya kecewa dengan kamu. Itu kira-kira apa Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat. Membuat konsekuensi sih Bapak Ibu. Posisi 5 kontrol ini loh. Manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Maaf Bapak Ibu. Yang kedua, pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum posisi mana? Penghukum. Betul. Yang ketiga, ayolah lakukanlah demi ibu. Iya, betul, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Pemantau. Betul. Dan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Ternyata menghukum. Mesti menghukum. Lanjut ya Bapak Ibu, masih semangat? Semangat Bu? Siap. Kelas sedikit Bapak Ibu. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu muncul dari peraturan-peraturan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, saya tampilkan Bapak Ibu video praktik restitusi. Jangan. Di sini kasusnya Irtiza yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Jumat, Irtiza tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadiran pada hari Sabtu. Irtiza dipanggil Rudiana untuk dimintai keterangan. Mari kita lihat. Videonya atas. Kemarin hari Jumat, kamu tidak ikut pesta pramuka ya? Iya Bu, soalnya saya kemarin itu pulang kakak diajak saya kasih kirim ke Malang. Oh, sangat menyenangkan sekali ya Tiza. Dunia pun juga seperti itu, jika diajak itu pun akan senang. Namun, apakah yang melakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak, soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Baik, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita?
selama menerapkan? Tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah. Setuju. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah menjadi yang sudah kamu yakini? Saya bisa tidak di sini pada pembicaraan saya begitu. Mungkin ada yang lain? Mungkin saya mengikuti ekstra pada baru mengikuti ajaran yang saya kenal. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus menaati peraturan sekolah. Bukan begitu, bisa? Ya, saya akan berusaha lebih baik lagi. Baik, aku sudah tidak akan mengulangi lagi. Kamu sudah paham menaati peraturan sekolah harus itu penting. Baik, silakan untuk pembahasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua juga saya juga menggunakan restitusi SP3 restitusi. Selamat pagi Bu Diana. Pagi ya. Halo. Silakan duduk ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil hari ini? Mungkin berkaitan dengan tugas tuh. Kemarin masuk kan? Dia betul masuk, tapi saya tidak mengatakan dan mengulang. Jurnalisa, email, setiap orang kan pernah melakukan kesalahan. Termasuk ujian juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik. Dan itu namun setiap tindakan itu kita mesti punya alasan. Kira-kira mengapa kamu tidak belajar dan mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, soalnya malamnya itu saya bersekolah sampai jam 12 malam. Akhirnya waktu sekolah saya belajar. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih. Kalau kamu masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang mana? Selalu tidak menjawab setuju. Ternyata kamu masih tahu kan? Apakah kamu punya solusi untuk itu? Ya, saya akan minta maaf karena tidak melakukan tugas. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya tidak akan itu terlalu malam lagi. Saya akan mengajukan tugas dan ujiannya dan akan saya berikan besok. Baik, Ibu Diana apresiasi untuk tanggung jawabmu dan jangan mengulangkan. Ya, silakan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya. Itu saya menyelesaikan masalah dari kasus 1, kasus 2 dengan segitiga restitusi. Mungkin jangan nanti kalau mendapatkan masalah dari anak-anak bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya selesai juga. Nanti kita akan sharing lagi, kita akan berbagi lagi tentang pembelajaran diferensiasi di lain kesempatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya juga, atas perhatiannya dari pagi sampai detik ini selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti banyak